Oh. Nek nilai rekamannya nih dia, Mbok. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada sehat? Sehat, Pak. Ada yang belum divaksin? Saya belum. Belum, Pak. Segera mendaftar, Mas, Mbak. Takut ya, Pak. Aduh, kenapa takut? Takut disuntik, Pak. Untuk cerita saja, kemarin saya habis divaksin. Efek sampingnya apa, Pak? Katanya pusing, Pak. Efeknya itu badan lemes sampai sekarang. Jadi mohon maaf jika pengucapan atau gaya saya yang kurang maksimal. Iya, Pak. Bapak belum sarapan mungkin? Sudah, Mas. Pakai jangan gori bukan, Pak. Jangan kemarin, Mas. Aduh, diingat. Oke. Langsung saja kita akan membahas tentang prinsip latihan ya. Di sini masuk semua toh? Oke, masuk semua. Siap, Pak. Langsung ke slide selanjutnya. Prinsip latihan merupakan hal yang harus ditaati, dilakukan, dan dihindari agar tujuan dari latihan dilakukan dan dihindari dapat tercapai. Nah, prinsip latihan ini memiliki peranan penting dalam aspek fisiologis dan psikologis olahragawan. Oleh karena itu, akan mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas latihan. Langsung saja ke slide berikutnya. Siapa yang mau membaca? Ayo.
Saya, Pak, saya. Oke, monggo Mbak Devisa. Prinsip latihan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses latihan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip individual. Yang kedua, prinsip adaptasi. Beban bersifat progresif. Spesifikasi. Yang keenam, prinsip pemanasan dan pendinginan. Kedelapan, prinsip periodisasi atau latihan jangka panjang. 9, prinsip berkebalikan atau reversibilitas. 10, prinsip beban menderat atau tidak berlebihan. Yang terakhir, prinsip sistematik. Sabar Mas Ardi. Habis ini ya Mas Ardi. Nah ini, monggo Mas Ardi baca. Baik Pak. Yang berikutnya prinsip individual ya Pak. Iya bukan itu Pak. Soalnya agak kurang jelas itu Pak. Gimana? Benar itu Pak. Prinsip individual. Ya. Baik. Setiap olahragawan memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga dalam menentukan beban latihan harus disesuaikan dengan kemampuan setiap individu. Adapun faktor dapat mempengaruhi. Yang pertama itu keturunan atau genetik. Yang kedua nutrisi atau gizi. Yang ketiga waktu istirahat. Yang keempat tingkat kebugaran. Yang kelima rasa sakit dan cedera. Yang keenam motivasi. Yang ketujuh maturation atau kematangan. Dan yang kedelapan lingkungan. Begitu Pak. Oke, sebentar. Nah, betul apa yang dikatakan Mas Ardi tadi, prinsip individual itu salah satunya semangat ya. Semangat atau motivasi untuk membuat tubuh kita menjadi lebih bugar dan sehat tentunya. Langsung ke slide berikutnya. Mas Pradipta monggo bisa dibacakan. Bentar, Pak. Siap, Mas. Prinsip adaptasi. Prinsip beban lebih atau overload. Beban lebih harus mencapai atau sedikit melampaui ambang rangsang, tapi tidak boleh selalu melebihi. Cara meningkatkan beban latihan yaitu diperberat, dipercepat, dan diperlama. Yang kedua adalah prinsip progresif, yaitu latihan bersifat progresif, berarti latihan harus dilakukan secara acak, maju, dan berkelanjutan. Yang ketiga ada prinsip spesifikasi, yaitu materi latihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan cabang olahraga. Yaitu spesifikasi kebutuhan sistem energi, bentuk model latihan, pola gerak, dan kelompok otot yang terlibat. Kemudian ada prinsip bervariasi. Latihan yang dilakukan secara monoton akan menimbulkan kejenuhan pada pesilat, sehingga dapat mengakibatkan kelelahan baik fisik maupun psikis. Variasi latihan yaitu mengubah bentuk atau model latihan, tempat latihan, sarana dan prasarana latihan, serta teman latihan. Sudah? Sudah. Nah, di sini ada prinsip pemanasan dan pendinginan. Lalu ada prinsip periodisasi. Nah, tujuan akhir dari sebuah proses latihan itu untuk mencapai prestasi puncak atau menjadi sehat, salah satunya itu.
proses pelaksanaan latihan itu harus mengacu pada periodisasi latihan. Oleh karenanya, pentahapan dan penjabaran dari tujuan latihan secara keseluruhan dilakukan secara teratur, intensif, dan progresif jika ingin mendapatkan latihan yang maksimal. Lalu ada prinsip berkebalikan. Tidak melakukan latihan akan mengalami penurunan kondisi fisik. Nah, ini sangat mutlak ya. Jika tidak melakukan latihan, maka berimpak atau akan mengalami kondisi fisik yang menurun. Namun juga sebaliknya, jika terlalu over latihannya juga tidak baik. Lalu yang selanjutnya ada prinsip beban moderat tidak berlebihan. Beban latihan yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu selanjutnya prinsip sistematik. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, ini tentang fit. Sudah pada belajar tahu tentang fit? Halo? Sudah, Pak. Frekuensi coba dijelaskan oleh Mas Rifki, coba ayo. Oke, siap, Pak. Yang kamu ketahui saja. Baik, frekuensi itu intinya aja ya, Pak. Jumlah latihan dalam seminggu, Pak. Betul sekali. Lalu yang selanjutnya apa? Intensitas. Intensitas tuh kayak beban kita saat latihan itu bukan sih, Pak? Maksudnya saat kita latihan itu intensitasnya tinggi atau rendah. Betul bukan, Pak? Nah, betul sekali apa yang dikatakan Mas Rifki. Selanjutnya mungkin Mbak Devisa. Siap. Baca, Pak. Ya, yang waktu. Oke. Untuk waktu 30 sampai 60 menit untuk apa sih? Ya, waktunya 30 sampai 60 menit, Pak. Nah, di sini ada yang atlet. Ardi. Mas Ardi. Mas Ardi. Atlet apa Mas Ardi? Balap liar, Pak. Balap liar di lintasan atau di jalan? Jalan, Pak. Landasan pacu itu, Pak, biasanya. Kadang ya 100 meter, 500 meter, Pak. Di mana di ring road? Landasan pacu, Pak. Pantai Depok. Yang di Parangtritis ya? Pantai Depok, Pak. Ya, siap. Nah, yang terakhir tipe. Bisa dibacakan Mas Ardi. Tipe itu kayak semisal mau apa gitu ya, Mas, semisal kayak bisa sepak bola, basket, berenang, begitu, Pak. Nah, betul. Tipe itu bentuk-bentuk, Pak. Bentuk-bentuk. Ya, betul sekali. Bisa berbeda-beda gitu, Pak, maksudnya. Sebentar. Nah, untuk memperoleh manfaat dalam melakukan olahraga itu
kita harus tahu apa itu fit yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Frekuensi, intensitas, tipe, dan waktu atau time. Frekuensi tadi itu, ini saya mengulang kembali ya, bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Nah, dalam program latihan untuk atlet bisa sampai 3-5 kali dalam seminggu. Latihan yang intens itu atau yang sering itu biasanya dilakukan menjelang waktu pertandingan bagi atlet. Tujuannya itu bisa meningkatkan dan menjaga kebugaran. Jelas toh? Halo? Iya, jelas. Oke. Nah, intinya itu pokoknya untuk mencapai tujuannya tanpa melatih tubuh secara berlebihan. Nah, itu frekuensinya disesuaikan. Lalu yang tadi itu ada intensitas. Intensitas tadi cara mengukurnya gimana? Denyut nadi maksimal sama dengan 220 dikurangi intensitas kan, Pak? Dikurangi umur. ya umur Mbak Devisa berapa umurnya? 28. 21, Pak. 28 berarti 21. 21 berarti 199. Iya, Pak. Nah, latihannya itu sekitar 60-85% dari DNM. Nah, Ya, Pak, sekitar paham. 100-150-an. Saya 18, Pak. Berarti berapa ya, Pak? 202 berarti, Mas Ardi. Nah, jika kurang mengerti, bisa menggunakan aplikasi HP, Mas. Zaman sudah canggih, kita juga harus menyesuaikan. Nah, itu ada aplikasinya, Mas, untuk mendeteksi detak jantung, misalnya cardio apps. Menggunakan jam smartwatch itu juga bisa. Lalu waktu. Nah, waktu ini bisa disesuaikan dengan cabang olahraga yang ditekuni. Misalnya 30-60 menit. Nah, kamu atau anak-anakku bisa menambah dan mengurangi durasi ini berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, ada yang tahu? Kita dapat mengurangi durasi latihan. Nah, itu ada beberapa faktor. Ada yang tahu? Misalnya kayak usia, berat badan, kesehatan, faktor yang bisa menunjang kita. Seperti itu. Nah, di sini ada yang rutin bersepeda atau lari. Mas Ardi, Pak. Wah, idola beneran ini Mas Ardi. Saya balapan, Pak. Pakai motor.
Apa pagi bersepeda, sore lari. Kalau yang atlet maraton tuh Mas Pradipta itu Pak, sejateng itu. Mana coba Mas Pradipta munculkan wajah Anda. Unjuk Itu gigi Pak, Mas halo. Pradipta. Biasanya Gimana Pak? latihannya berapa menit, Mas? Biasanya saya kan dari Salatiga Pak. Saya Oke. biasanya lari naik turun Gunung Merbabu itu loh Pak. Tektokan berarti. Ya, Nah, itu sudah bagus ya untuk menunjang performa dari Mas Pradipta. Nah, ini bisa dilakukan bertahap, meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk berolahraga. Jadi semakin lama bisa semakin bertambah waktunya. Lalu yang terakhir itu tadi ada tipe. Nah, berlari atau jogging juga bisa. Renang ada 4 gaya. Renang gaya dada, gaya bebas, lalu ada lagi renang gaya punggung, lalu gaya kupu-kupu. Sudah jelas ya tentang fit anak-anak. Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas kita masuk ke tugas. Nah, itu Bapak sudah mencontohkan. Ini Bapak latihan berenang dengan frekuensi 2 kali seminggu. Lalu intensitasnya itu 199 berarti 100 sampai 150-an dari denyut nadi maksimal. Jadi latihannya itu intensitasnya seperti itu. Lalu waktunya biasanya 1 jam atau lebih. Kalau kurang itu biasanya kolamnya sedang banyak pengunjung, jadi latihannya terganggu. Lalu tipenya biasanya Bapak berenang dengan menggunakan gaya dada. Nah, ini coba dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Nanti satu persatu mencoba membuat fit ya. Olahraganya bebas. Tapi frekuensi dan waktunya disesuaikan dengan olahraganya. Bapak kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan. Sudah jelas? Sudah ya? Ya, Pak. Nanti jika ada kesulitan bisa menghubungi Bapak, angkat tangan atau memperlihatkan wajah Anda. Mas Ardi, ada yang ditanyakan? Olahraganya bebas ya Pak. Bebas Mas, mau berenang, sepeda, bola.
Sudah cukup Mas yang mengangkat tangan. Nah, ini tugasnya itu kamu membuat program tentang fit. Misalnya ini sudah Bapak kasih contoh. Misalnya tipenya sepak bola. Sepak bola tentang teknik mendribel atau menendang. Waktunya itu 45 menit misalnya. Nah, intensitasnya tadi denyut nadi maksimal dikurangi umur. Misalnya umur Bapak 21 berarti 199. Intensitasnya itu 60-85% dari hasil DNM tadi. Frekuensinya 2 kali seminggu. Ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak, coba Mas Pradipta. Ya, Tipe olahraganya Mas Pradipta apa? tipenya lari sprint, Pak. Ya, lari. Lari sprint ya. Ya, Waktunya berapa latihannya? latihannya 45 menit. 45 menit sudah cukup ya. Cukup. Lalu intensitasnya berapa? 199, Pak. Sama ya. Sama Frekuensinya berapa kali? 4 kali seminggu. 4 kali. Ya, 4 kali seminggu. Nah, itu bisa dikurangi jika Mas Pradipta mengalami over nanti. Oh ya, Selanjutnya, Mbak Devisa, coba. Ya, Pak. Tipe tipe olahraga saya sepak bola, Pak. Dengan waktu kurang lebih 120 menit. Tapi itu dilakukan bersama-sama, Pak. Jadi sewaktu latihan. Terus intensitasnya apa ya? 199. Terus frekuensinya 4 kali dalam seminggu, Pak. 4 kali berarti Mbak Devisa ini sudah atlet ya? Hampir atlet, Pak. Sedikit. Ya, untuk menunjang performa dari Mbak Devisa itu latihannya bisa sebanyak itu. Iya, Pak. Lalu ada Mas Ardi, mana Mas Ardi? Tunjukkan wajahmu. Hadir, Pak. Kamera depannya baru rusak, Pak. Oke. Tipenya apa Mas Ardi? Tipe? Tipenya jogging, Pak. Jogging, berarti lari ya. Ya, Waktunya berapa waktunya? waktunya 20 menit, Pak. 20 menit. Dilakukan seminggu 3 kali. Biasanya di mana Mas Ardi? Kadang di Pemda Sleman, kadang di lapangan dekat rumah, Pak. Pemda Sleman itu berarti di Denggung ya Mas? Iya, Apa bukan? Tridadi.
Oke, selanjutnya Mas Rifki. Siap, Pak. Ya, frekuensi tipenya itu olahraganya renang, Pak. Saya sering olahraga renang. 1 minggu itu hampir 4 kali, Pak. Terus untuk intensitasnya itu saya 220 dikurangi 20, Pak. Berarti 200. Biasanya renang apa? Oh, saya alhamdulillah semua gaya bisa, Pak. Kayak kupu-kupu sudah bisa. Bisa, Pak. Gaya kupu-kupu, gaya Frekuensinya bisa. tadi 4 kali ya. Iya, Pak. Itu sudah bagus. Alhamdulillah. Soalnya saya emang cita-cita saya jadi atlet renang, Pak. Siap. Biasanya latihannya di mana? Di kolam renang, Pak. Tempatnya di mana, Mas? Oh, di daerah Jakal, Pak. Di daerah rumah saya. Ada juga di itu loh, Pak, di Universitas Negeri Yogyakarta loh, Pak, yang kolam renangnya bagus itu, Pak. Biasanya pagi apa sore? Saya pagi, Pak. Sama seperti saya. Oh ya, besok kapan-kapan renang Siap. aja, Pak. Nah, pagi-pagi itu enaknya berenang emang. Iya, Pak. Betul sekali. Seger toh, Pak. Nggih. Lalu pengunjungnya juga tidak banyak, jadi kita leluasa. Iya, Pak. Betul sekali. Oke, cukup sekian ya dari Bapak tentang prinsip latihan tadi, dan tugasnya sudah kalian kerjakan dan kalian presentasikan dengan baik. Oke. Bapak cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Bapak akhiri dengan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pak. Makasih, Pak.